Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, penguasa tertinggi di Republik ini, harus menonaktifkan Budi Ari. Supaya Budi Ari lebih concern menyerang PDIP kalau media mampu. Iya, betul dia. Ya. Dan lebih concern menyerang Budi Gunawan kalau dia mampu. Pertanyaannya sekarang begini, Bos. Peristiwa pidana terjadi di kantor dia. Yang pemimpin pusatnya di situ. Bahwa Budi Ari, kalau bisa saya bilang, sedang gamang. Yang mau saya katakan adalah, Budi Ari untuk menjadi menteri mengemis. Kiranya Bapak Prabowo sudah punya alasan kuat untuk menonaktifkan Budi Ari sebagai menteri. Ya, apa kabar Ketua? Ya, kabar baik. Kita ngobrol lagi nih yang soal yang kita omongin minggu lalu ya. Siap. Perkembangan kasus judol yang saat ini menyeret nama Menteri Koperasi kita, yaitu Bapak Budi Ari. Yang dulu kan beliau sebagai Menkominfo. Ternyata perkembangannya sekarang begitu ini ya, istilahnya nabrak sini nih. Karena kan berdasarkan rekaman yang bocor kemarin itu kan ternyata Budi Ari dengan nada tinggi marah-marah di rekaman itu kan mengatakan bahwa ini adalah ulah dari salah satu partai yang ada di parlemen. Yang kedua, dia juga mention salah satu menteri koordinator kita, yaitu Pak Budi Gunawan. Dan sekarang jadi terbuka lah, karena kan dari pihak PDIP sendiri sudah merespon gitu kan. Baik dari beberapa anggota Dewan maupun Ketua DPR RI sendiri. Ya, Ibu Puan yang kemarin juga meminta Pak Budi Ari untuk istilahnya mengklarifikasi lah maksudnya apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ternyata kasus ini luas banget ya, sampai kemana-mana ya. Kalau menurut Ketua sendiri nih ya, kira-kira dalam proses hukum ini yang sekarang yang sedang diperiksa di Pengadilan Jakarta Selatan ya, tingkat 1, kira-kira Pak Budi Ari ini bisa keseret nggak sih nanti? Dihadirkan nggak sih? Kalau lihat ini ya, proses hukumnya ya kita ya. Jadi kalau pertanyaanmu misalnya, dengan adanya proses hukum judol yang saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah Budi Ari bisa terseret ikut di dalam atau tidak? Kan itu pertanyaannya kan. Tapi pengantar yang kau sampaikan tadi adalah pernyataan Budi Ari atau rekaman Budi Ari yang beredar luas, yang menyenggol PDIP, menyenggol Menko Pak Budi Gunawan. Itu yang menjadi salah besar. Artinya apa? Bahwa Budi Ari, kalau bisa saya bilang, sedang gamang gitu loh. Kalau gamang itu kan orang yang gamang yang semua mau ditarik gitu kan. Itu kan gamang itu namanya, Bos. Atau dia mau tenggelam. Nah, jadi diusahain orang yang bisa mau ini supaya dia nggak ikut tenggelam gitu loh. Dan saya yakin dia akan tenggelam. Iya, gitu ya. Nah, keyakinan saya harus tenggelam. Apa fakta-fakta yang bisa jadi argumen apa? Dalam artian begini, kita harus yakinkan Bapak Prabowo benar-benar pingin pemerintahannya ini berjalan dengan baik. Pingin pemerintahannya ini, para menteri-menteri, pembantu-pembantunya profesional. Saya hanya mau katakan, Budi Ari jadi wakil menteri. Desa tertinggal dulu ceritanya. Waktu itu kami bersama-sama teman-teman yang dari Projo, yang akhirnya menyebutkan diri Projo Ganda, bersama-sama ke makam Pak Budi Gunawan. Pak Gunawan, bukan Budi Gunawan, Pak Gunawan. Yang sudah wafat. Kami pergi ke situ, nyeker, ziarah, ketemu dengan keluarganya, dan keluarganya menceritakan bagaimana Budi Ari bisa jadi menteri. Ini cerita mereka. Saya hanya mau mengulas kembali. Dan saya sudah pernah katakan bahwa Budi Ari mereka kepada Pak Gunawan supaya dia bisa diangkat jadi pejabat. Waktu itu Jokowi pada periode 2019 sudah mengangkat para menteri-menteri. Nah, ceritanya Pak Gunawan ini menelpon Jokowi, sudah tidak ada slot atau sudah nggak ada job, tapi wakil menteri ada. Itulah dia menjadi wakil menteri. Yang mau saya katakan adalah Budi Ari untuk menjadi menteri mengemis. Artinya Jokowi mengangkat dia bukan karena profesional.
Bukan karena kapasitas ya. Kapasitas dia sebagai menteri. Kalau kita urut cerita ini. Iya, iya. Kalau kita urut cerita ini. Nah, ini sekarang berlanjut ke sini. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo mengangkat Budi Ari sebagai profesional yang ahli di bidangnya, atau balas budi? Titipan. Atau titipan. Titipan dari Bapak Jokowi. Ya kan gitu loh. Karena banyak beredar isu yang menjadi titipan di Menteri Prabowo banyak. Tapi kita nggak tahu tuh. Ini kan hanya isu. Nah, pertanyaannya adalah, kan kita memohon kepada Pak Prabowo, pemerintahan ini harus berjalan dengan baik. Untuk itu, kiranya Bapak Prabowo sudah punya alasan kuat untuk menonaktifkan Budi Ari sebagai menteri. Ini dulu yang sebagai catatan. Yang kedua, tadi kalau yang pertama tadi kan dia untuk menjadi pejabat mengemis, menangis atau merengek-rengek, akhirnya dikasihlah jabatan wakil menteri desa. Nasibnya si Johnny Plate tersandung korupsi. Ini nanti juga kita bahas, tersandung korupsi, diangkat oleh Jokowi lah dia jadi menteri komunikasi dan informasi, ya kan? Yeah. Nah, diangkat dia di situ. Disinilah timbulnya perkara judol. Ya, betul. Ya toh? Tapi sebelum timbul perkara judol, sudah ada perkara BTS. Oh, BTS ya? Iya. Yang dulu menyangkut ke menteri sebelumnya juga ya? Iya. Johnny Plate kan? Dan yang satu, ada salah satu perusahaan, masih perusahaan pimpinan keluarganya Budi Ari, namanya, dan dia udah pernah diperiksa di Kejaksaan Agung. Budi Arinya yang berkaitan dengan kasus itu? Bukan, nama adenya. Perusahaan. Kalau tidak salah nama perusahaannya itu ya, ada saya buat catatannya di sini. Dan saya udah pernah konfirmasi ini kepada dia, kepada direktur sebelumnya. Nama perusahaannya itu PT Sarana Global Indonesia. Ini pernah diperiksa oleh Kejagung. Direksinya? Mendapat manfaat atau menerima manfaat daripada direksinya ya? Ya, direksinya. Ya kan gitu loh. Tapi kenapa Jaksa Agung memberhentikan ini? Kenapa nggak transparan? Ini juga Jaksa Agung sebenarnya harus transparan dong. Kalau memang ini sudah diperiksa PT Sarana Global Indonesia ini, ya harus dikasih tahu. Jangan dibuat mengalir begitu aja. Ngambang gitu aja kan. Itu satu. Yang kedua, Budi Ari juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu tadi, kementerian apa yang terdahulu yang dia pimpin? Menkominfo ya. Iya kan? Kementerian Kominfo. Tanggal 19 dia diperiksa oleh kepolisian yang sebagai saksi. Sekarang udah ada tersangkanya. Ya. Polisi pun sebenarnya harus transparan juga. Peranan Budi Ari dalam perkara ini apa? Nah, yang ketiga, perkara judol. Itu ada kasus yang berbeda atau sama sih? Ya, kalau menurut hemat saya, ada ininya lah, ada irisan-irisannya. Oh gitu ya, yang Desember itu judol juga ya? Iya, Desember judol. Tapi di sini kan keterangan Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Budi Ari diperiksa tanggal 19 itu sebagai saksi atas suatu dugaan peristiwa pidana, tindak pidana korupsi. Oh, nggak disebutkan kasusnya apa? Ya, kasusnya tentang data center itu. Oh, yang kemarin beberapa ex-dirjennya itu sudah ada tersangkanya. Tersangkanya ya. Ya kan? Ini kan seharusnya juga harus diperiksa lagi. Iya. Ya kan? Ya, nggak ada tindak lanjutnya itu. Ini tambah kasus judol. Oh. Berarti artinya Budi Ari ini sebenarnya banyak kasus yang melilit dia ya? Artinya kalau kita bilang, saya nggak katakan dia ada kasus Budi Ari atau gimana. Tapi kan yang kita mau sampaikan, satu, kasus BTS yang menyangkut PT Global itu tadi, Global Indonesia. Itu kan sebelum ada penyidikan dari kejaksaan, itu adiknya namanya Chandra sebagai direksi di situ direktur utama itu, yang mendapat bagian daripada BTS, ya kan gitu loh. Tapi akhirnya Kejaksaan Agung berhenti. Mandat tidak dilanjut. Ya toh? Mana ada korupsi yang sepenggal-sepenggal. Korupsi itu kan sebenarnya runtun. Harus diurus sampai ke bawah. Terus tanggal 19 dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Menkominfo. Yang itu kalau salah data center atau apa? Data center. Ya kan gitu loh. Yang ketiga ini kasus judol. Dalam kasus judol, secara nyata-nyata Budi Ari disebutkan di dalam BAP. Di dalam BAP.
sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Penerangan Kejaksaan Agung, bahwa BAP itu bersumber dari surat dakwaan itu bersumber dari BAP yang dibuat oleh kepolisian. Pertanyaannya sebenarnya, kalau di BAP itu ada, di BAP salah satu saksi atau salah satu tersangka, sepatutnya Budi Ari harus dibuat sebagai ikut serta di dalamnya. Pertanyaannya sekarang begini, Bos. Peristiwa pidana terjadi di kantor dia. Yang pemimpin puncaknya di situ. Dan yang kedua, ini kan yang melakukan ini kan pejabat negara. Ya siapa itu yang staf ahlinya? Adi Kesmanto. Adi Kesmanto ya. Ini kan staf khusus, staf dia. Ya, dia istilahnya pegawai negeri lah ya. Pegawai negeri ya. Artinya sebenarnya perkara ini kan bukan ranah tindak pidana umum, tapi tindak pidana korupsi yang sepatutnya ditangani korupsi dan disidangkan di pengadilan pusat. Ya kan gitu loh. Tapi ini bagaimana? Di sini juga Jaksa Agung juga kan sebenarnya Jaksa Agung kan punya kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik. Ini harus begini, penyidik harus memenuhi supaya ini perkara ini bisa dibawa ke tindak pidana korupsi karena menyangkut kepada pejabat negara. Yang lucunya si Andi Kismanto ini bukan seorang sarjana, dia hanya mengetahui. Sama halnya sekarang ini ada diangkat deputi di Kemenkominfo, di Menteri Koperasi. Ya toh? Diangkat dia jadi deputi. Itu orang dekatnya Budi Ari. Siapa itu? Ada kalau tidak salah namanya Panel Barus itu. Oh, sekarang deputi dia? Iya, deputi kalau tidak salah. Deputi khusus itu di sana kan. Sama halnya seperti ini. Artinya adalah Budi Ari ini kan hanya men-hire orang-orang yang bisa dikendalikan atau yang punya manfaat bagi dia kan. Kira-kira begitu kan. Ya kan gitu kita. Waktu kemarin konferensi pers setelah mereka datang menghadap di KPK itu ada saya lihat itu fotonya si Panel Barus karena kita kenal lah. Kami dulu kan sama-sama di Projo, sama-sama dukung Jokowi dulu. Iya kan? Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan kau, apakah Budi Ari ini bisa terseret atau diminta pertanggungjawaban hukum terhadap keterlibatan dia sebagaimana yang disampaikan para tersangka di dalam surat dakwaan? Kalau ada kemauan daripada Kejaksaan Agung, ya Kejaksaan Agung dulu kita bilang, ya diperiksa aja Budi Ari. Itu datanya kan, data petunjuknya itu aja. Tapi kita tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di Kejaksaan Agung ataupun di kepolisian. Ya kan gitu loh. Jadi kalau pertanyaanmu misalnya, apakah Budi Ari bisa keseret? Ya bisa aja. Kalau ditegakkan hukum bisa aja. Apalagi sekarang ini Profesor Mahmud bicara dan ahli-ahli pidana juga bicara. Sebenarnya ini harus dibuat ranah tindak pidana korupsi ini segala macam. Artinya kan mereka itu bukan asal bunyi. Seperti orang-orang yang di lingkaran Budi Ari kan kira-kira begitu kan. Nah itu mungkin. Jadi kalau kita tadi kan ngobrol sempat ketua bicara bisa jadi ini ada semacam kanalisasi baik di kepolisian maupun di kejaksaan supaya tidak merembet ke Budi Ari gitu loh. Ya, bisa aja. Pertanyaannya kan sekarang begini. Di dalam surat dakwaan nama Budi Ari disebutkan menerima manfaat 50%. Yang mereka katakan di framing. Iya kan? Yang mereka katakan itu di framing jahat terhadap Budi Ari katanya. Itu kan data negara. Surat dakwaan itu kan data negara. Dokumen negara lah ya. Dokumen negara kan. Menuntut seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Bukan di jomberan itu dapat kan. Nah, kalau kita lihat di sini, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa itu terurai di dalam surat dakwaan karena ada di dalam BAP para tersangka. Artinya adalah di kepolisian pada saat penyidikan nama Budi Ari sudah disebut. Pertanyaannya, kenapa Budi Ari tidak ikut sebagai pihak tersangka dalam perkara ini? Menerima manfaat. Setidak-tidaknya polisi boleh melakukan pemeriksaan lagi tentang TPPU. Saya khawatir yang menerima manfaat itu bukan Budi Ari, tapi orang-orangnya Budi Ari. Entah saudaranya, entah teman-temannya, entah siapa. Bisa aja kan? Pihak ketiga lah ya. Pihak ketiga kan bisa aja. Itu aja kalau ada kemauan daripada penegakan hukum. Daripada kepolisian atau kejaksaan. TPPU aja dibuat untuk menyeret dia. Oh iya, TPPU itu nggak dimasukkan ya? Iya. Tapi yang menarik juga kemarin kan tersangka nih, Tony Zulkarnain itu kan kayaknya ngerubah pernyataannya di depan hakim ya. Ya.
Jadi kayaknya nggak sesuai dengan apa yang dia omongkan, yang dituangkan dalam BAP. Ya. Karena dia mengatakan bahwa sampai sumpah-sumpah katanya kan, Budi Ari nggak terima. Ya. Ada peristiwa sebelum itu nggak ada itu peristiwanya yang bongkar. Ternyata itu kabarnya itu ya, si Tony itu dipres habis-habisan tuh sama pihak Budi Ari gitu. Ya, itu yang sekarang pertanyaannya kan, yang dikatakan si Tony itu adalah, kalau tidak salah ya, bahwa Budi Ari tidak ada menerima uang. Oh iya betul ya. Pihak ketiga yang terima. Ya, bisa aja pihak ketiga kan. Betul. Tapi pertanyaannya sekarang, menerima uang itu kan manfaat hasil daripada upaya kan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan begitu. Iya. Tapi kan pertanyaannya, peristiwa pidananya terjadi di lingkungan dia. Yang notabene dia sebagai pimpinan. Dari lantai sekian pindah ke lantai sekian. Ya kan gitu loh. Dan uang yang disita adalah sekitar sekian puluhan miliar dari rumahnya siapa? Salah satu tersangka, Pak. Kalau nggak salah 49 miliar. Ya toh? Ah itu loh. Jadi yang menarik juga, ini kan Budi Ari menuduh ada pihak yang memframing dia. Ya. Tapi seperti ketua bilang kan, orang yang tenggelam kan biasanya tangannya meronta-ronta. Ya. Itu tadi yang kita bilang, seperti yang dibilang dalam apa sih namanya itu rekaman percakapan dia dengan salah satu wartawan ya. Iya wartawan ya. Itu bagus juga itu wartawan. Budi Ari salah menilai wartawan ini. Wartawan itu kan memberitakan, menyebarkan berita. Iya kan? Ada berita dari dia. Disangkanya bisa ini mungkin ditutup keinginan si wartawan kan. Tapi si wartawan kan lebih memilih daripada kebenaran. Bocorin lah itu ya. Bukan dibocorin. Dikasih lah ke teman-teman dia kan. Tujuannya dikasih untuk apa? Supaya makin terang keterlibatan Budi Ari dalam perkara. Makin teranglah Budi Ari sedang gamang. Sedang mau tenggelam. Sehingga dikaitkan, oh ini kerjaan orang PDIP. Dan Budi Gunawan katanya, coba Pak. Yang nge-framing PDIP sama Budi Gunawan sebagai pihak yang terlibat ya. Ya, kerjaan mereka yang memframing dia sebagai framing jahat katanya. Budi Ari memframing gantian gitu loh. Saling memframing akhirnya kan. Nah, pertanyaannya apa kaitannya dengan PDIP, Bos? Budi Ari dengan PDIP nggak ada apa-apanya, Budi Ari, Bos. Demikian juga Budi Ari dengan Bapak Budi Gunawan nggak ada apa-apanya, Bos. Budi Gunawan jenderal bintang 4 loh. Bukan kaleng-kaleng jadi jenderal. Kepala BIN lagi ya. Kepala BIN kurang lebih 10 tahun. Semua rahasia Jokowi dan rahasia-rahasia yang lain ada di tangan Budi Ari. Termasuk rahasianya Budi Ari juga. Termasuk rahasia Budi Ari ada di tangan dia. Sekarang kita tunggu aja Pak Budi Gunawan untuk bukan kita bilang membelah diri. Ada kemauan daripada Budi Gunawan untuk menyatakan, oh ini loh yang sesungguhnya. Tapi ya kan? Mungkin nggak itu? Ya bisa aja. Budi Ari harus berpikir ini. Budi Ari harus dikasih pelajaran oleh masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya dia tidak terbiasa melakukan hal-hal yang demikian. Kalau dia mau tenggelam aja sendiri. Jangan dia cari kambing hitam kan. Ya kan gitu. Itu yang kita mohon tadi. Sehingga Ibu Puan pun selaku Ketua DPR RI meminta kepada Budi Ari apa maksud dia menarik-narik PDIP dan Bapak Budi Gunawan dalam perkara dia. Hadapin aja, jangan cengeng gitu loh bos. Kalau dia berani berbuat, hadapin. Jangan dia tarik orang lain. Jangan dituduh orang lain sedang memframing jahat dia. Ya intinya kalau dia pengen menyeret orang lain ya di pengadilan ya, bukan di media kan, harusnya begitu ya. Betul. Artinya bersaksi aja dia. Pertanyaannya, ya. Budi Ari kan pernah diperiksa di dalam perkara judol. Apakah nanti dia hadir atau tidak? Saya dapat informasinya. Dia sudah di kepolisian dalam penyidikan, dia udah disumpah. Maksudnya? Ya, dia udah disumpah bahwa dia memberikan keterangan sehingga sumpah dia itu nanti bisa dipergunakan di pengadilan untuk dia tidak hadir di pengadilan. Jadi yang pegangannya adalah berita acara itu. Oh gitu. Iya kan? Bisa aja nanti dia tidak hadir pada ini. Dia bilang dia tugas negara. Jaksa harus tegas di sini dan majelis hakim dalam perkara ini harus memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Budi Ari. Di sini salah satu kesempatan Budi Ari yang menyatakan bahwa dia terlibat atau tidak terlibat. Ya kan kira-kira begitu kan? Ya, tadi saya juga berpikir juga ya, kenapa tadi pengadilan itu di pengadilan Jakarta Selatan? Ya. Kalau di pengadilan tipikor di pusat, ya pasti yang tersangkanya kan pasti sudah ditangkap-tangkapin semua ya? Ya seharusnya. Seharusnya kan. Ya. Tapi kan di selatan ini kan bukan pengadilan tipikor. Gitu. Ya, itu yang kita bilang itu tadi. Kalau kita lihat pelaku di situ ada pejabat negara, berarti pejabat negara ini adalah
menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Kalau dia menyalahgunakan yang kewenangan yang ada padanya adalah ranah daripada suatu tindak pidana khusus, yaitu korupsi. Kalau dia dugaan ada tindak pidana khusus, sepatutnya diperiksa dan diproses sebagai dugaan tindak pidana, melanggar tindak pidana korupsi, dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gitu loh. Ini kalau pengalaman ketua sebagai lawyer gitu ya, praktisi hukum dengan kasus ini, peluang dia berapa persen tuh bisa lolos? Pertanyaannya begini, Bos, yang harus kita lihat. Kalau tadi dikatakan, apakah pengacara sekarang untuk menyelamatkan kliennya dan bertujuan untuk mengungkap perkara ini secara sungguh-sungguh atau mengkanal perkara? Demikian juga jaksa. Jaksa penuntut umum harus benar-benar bertujuan untuk mengungkap perkara ini. Ya kan? Untuk mengungkap perkara. Menjadi terang benderang siapa aja yang terlibat gitu loh. Tapi kalau mereka kanal dan jaksa kanal, di sini peranan hakim untuk memerintahkan jaksa untuk memeriksa Budiari. Dan majelis hakim dalam perkara harus benar-benar memahami perkara ini dan mampu mengungkap perkara yang sesungguhnya, peristiwa hukum yang sesungguhnya, siapa aja yang terlibat gitu loh. Ya kan? Jangan karena uang, jangan karena kekuasaan yang ada pada Budiari sehingga perbuatan dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Ini tidak akan selesai sampai di sini. Budiari juga harus sadarin itu. Besok lusa ganti kepemimpinan atau pengaruh Bapak Mulyono atau pengaruh dia terhadap instansi atau orang tertentu akan berakhir, maka ada orang yang lain akan mengungkap perkara ini. Dan perkara ini tidak akan berhenti sampai di sini. Yakin, kalau hari ini misalnya Budiari bisa menutupin dan dia tidak terlibat, besok lusa berdasarkan BAP itu atau berdasarkan putusan pengadilan, rakyat akan menuntut supaya Budiari diperiksa sebagai dugaan pelaku tindak pidana. Ya. Ya kan itu. Ya, kalau kita bicara masalah tadi aspek hukumnya ya. Ya. Ini kalau aspek politisnya memang ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo ya. Ya. Kadang kan ini kan jadi semacam borok yang nggak habis-habis nanti. Betul. Gitu artinya kan begini, habis tenaga masyarakat atau pikiran masyarakat ataupun pikiran Budiari untuk membicarakan masalah ini. Masalah yang dihadapin Budiari. Ini kan harus diamputasi oleh Bapak Jokowi. Bapak Prabowo. Ya. Artinya diamputasi ini. Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, penguasa tertinggi di Republik ini, harus menonaktifkan Budiari. Supaya Budiari lebih concern menyerang PDIP kalau dia mampu. Iya, betul dia. Ya. Dan lebih concern menyerang Budi Gunawan kalau dia mampu. Kalau dia bisa ya. Jangan dia misalnya menyerang PDIP karena dia merasa menteri. Sehingga dia merasa mampu atau kebal hukum gitu loh. Jadi Bapak Prabowo harus berhentikan Budiari dengan maksud supaya dia concern menyerang PDIP kalau dia mampu. Tapi aku yakin nggak mampu. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Budiari sebenarnya kan orang dari PDIP. Ya, orang yang tidak loyal lah. Ya kan? Dan supaya dia concern memframing Budi Gunawan. Iya kan? Iya, betul. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak kalau Prabowo. kita lihat Budiari ini kan cuma bersandar pada Jokowi ya. Sementara sekarang kekuatan Jokowi nggak sepenuh kayak waktu jadi presiden ya. Sekarang tinggal separuh lah atau seperempatnya lah di kabinet ini kan gitu. Walaupun polisi katanya masih misalnya pengaruh Jokowi masih kuat, tapi kan polisi juga nggak mau pusing juga kan? Ya, itu yang saya bilang itu tadi. Taruhlah hari ini dia mampu untuk meredam. Apakah perkara ini bisa ditutupin selamanya? Ya toh. Dia begitu berubah nanti pengaruh Jokowi di pemerintahan atau di kepolisian atau di kejaksaan, rakyat pasti ngungkap. Sama halnya kasus kasus yang dilaporkan oleh dosen UNJ. Ya kan? Ya, yang ngelaporin Gibran nama Kaisang. Kalau nanti berakhir dari KPK ini segala macam, ada pimpinan KPK yang benar-benar ini, nanti pasti diungkap, Bos. Percayalah. Iya kan? Jadi makanya kita berbuat baik aja. Ya kan? Jangan nutup-nutupin kasus. Kalau ada kasus selesaikan aja hari ini. Jangan kita pelihara kasus itu karena sesuatu kan namanya pelihara suatu saat itu akan terungkap. Ya kan gitu, Bos. Ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi nih, apa yang disampaikan nih Ketua sebagai Ketua Umum Petisi Brawijaya? Ya, saya sebagai warga masyarakat Indonesia
yang taat hukum ya, dan juga sebagai berprofesi sebagai advokat, dan sekaligus juga sebagai Ketua Umum Petisi Brawijaya, yang notabene kita Petisi Brawijaya Nasional ini sudah berada di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Hanya memohon kepada penegak hukum, tegakkan hukum yang sebenarnya. Periksa kembali Budi Ari didasarkan kepada surat dakwaan yang telah disampaikan di pengadilan. Gitu. Ada lagi istilah yang mengatakan PM. Untuk PM, Pak Menteri, entah apa itulah kan sekarang. Ini kan sebenarnya jadi beban. Ya kan gitu loh, itu satu. Yang kedua, saya hanya meminta kepada Bapak Prabowo supaya menonaktifkan ini Budi Ari. Supaya Budi Ari konsen melawan PDB kalau dia mampu, dan konsen melawan Pak Budi Gunawan kalau dia mampu. Ya toh? Dia merasa ini karena dekat dengan Jokowi. Pertanyaannya, Bos, apakah Jokowi tidak merasa dirugikan dengan tindakan dia? Merugikan, Bos. Dan saya yakin betul Jokowi akan singkirkan dia juga. Pertanyaannya, ini kan mereka saling sandra nih, kalau mungkin ya. Jokowi sandra Budi Ari juga mungkin nyandra Jokowi, seperti yang pernah disampaikan. Kalau si Prabowo tidak menang, maka semua menteri ini akan masuk penjara katanya. Iya, kan? Ada ya, kutipannya itu. Akan ada itu. Nah, itu yang kita bilang kan. Jadi yang mau saya tegaskan kembali kepada Bapak Prabowo supaya menonaktifkan Budi Ari dari menteri, supaya dia konsen untuk menanganin atau memberikan penjelasan kepada khalayak ramai keterlibatan dia seperti yang saya sampaikan tadi. Kasus yang di Menkominfo terlebih dahulu, kasus judul dan lain-lain lah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Supaya negara ini lebih baik lah penegakan hukumnya lah. Ya, oke. Makasih Ketua. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih dan selamat malam.